Jadi ada daftar hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru atau PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, tentunya teman-teman sudah mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 daring berbasis domisili dengan menggunakan aplikasi Save Exam Browser. Nah, tentunya teman-teman di sini tidak mengalami kendala ya ketika mengikuti seleksi akademik daring berbasis domisili. Nah, sobat-sobatnya, setelah kita berhasil mengikuti seleksi akademik dengan lancar, tentunya teman-teman sedang menantikan untuk pengumuman hasil seleksi akademik PPG 2022. Nah, dan kita itu bukan hanya ingin mengetahui apakah kita itu dinyatakan lulus ataukah tidak. Tentunya kita ingin mengetahui untuk perolehan nilai seleksi akademik kita itu kira-kira berapa, teman-teman. Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita dinyatakan lulus seleksi akademik, ketika kita login ke akun SIMPKB, akan ada tulisan yaitu Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Kemudian ketika kita lanjutkan klik selengkapnya, kita akan diarahkan menuju ke ppg.simpkb.id. Ada tulisan ucapan selamat, Anda lulus seleksi akademik. Sementara itu ketika kita tidak lulus seleksi akademik, akan ada pernyataan Anda dinyatakan tidak lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, kira-kira kita itu dinyatakan lulus ataupun tidak, itu sebenarnya untuk nilai kita itu berapa sih? Nah, berikut ini adalah cara mengetahui nilai seleksi akademik PPG 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, sobat-sobatnya, ketika nanti sudah pengumuman hasil seleksi akademik, kita nanti bisa cek ya untuk pengumumannya itu adalah di portal ppg.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, setelah kita klik enter, maka kita akan diarahkan menuju ke portal pendaftaran dan pengumuman ya untuk hasil seleksi akademiknya. Kemudian secara lebih rinci kita bisa login ke akun kita masing-masing dengan cara klik login SIMPKB. Selanjutnya kita akan ada ucapan selamat atas nama kita, Anda dinyatakan lulus tes akademik peserta PPG dalam jabatan untuk program studi PPG sesuai dengan yang kita lamar ya. Tentunya yang kita lamar ini adalah sesuai dengan ijazah S1 yang kita miliki dan sudah diupload. Kemudian ketika kita dinyatakan tidak lulus, akan ada tulisan Anda dinyatakan tidak lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Dari fakta hasil seleksi akademik yang kita dapatkan melalui akun SIMPKB kita, entah itu dinyatakan lulus ataupun tidak, tentunya dari dasar penilaian yang diberikan untuk menentukan kelulusan, ini kan ada nilai ya yang kita dapatkan. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui nilai seleksi akademik PPG dalam jabatan? Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, di sini kita sebagai calon peserta PPG itu adalah ketika login ke akun SIMPKB atau SIM PPG, kita hanya mendapatkan informasi bahwa kita itu adalah lulus atau juga tidak lulus. Terkait tentang nilai kita, ini adalah yang berhak untuk mengetahui dan yang diberikan untuk rekapitulasi nilai seluruh peserta per kabupaten, provinsi ataupun kota, itu adalah diberikan kepada pihak-pihak yang menjadi otoritas di sana, teman-teman. Jadi misalkan saja itu adalah LPMP ya. Nah, di sana. Kemudian Dinas Pendidikan baik itu provinsi, kabupaten maupun juga kota. Nah, sebagai contohnya ini adalah rekapitulasi hasil nilai yang telah ada pada tahun sebelumnya. Mungkin nanti bisa menjadi acuan untuk di tahun ini, teman-teman. Namun untuk peserta ini adalah dalam ppg.kemdikbud.go.id maupun juga ketika kita login SIMPKB, ini tidak ada nilai yang diberikan ya, ditampilkan di sana. Hanya ada status Anda lulus dan juga tidak lulus. Nah, kira-kira untuk perolehan nilai itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ada daftar hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru atau PPG tahun berapa. Jadi diberikan rekapitulasinya itu adalah ke provinsi, kemudian ke kabupaten atau ke kota ya, atau juga ke LPMP. Jadi dari hasil rekapitulasinya itulah untuk peserta kita belum diberikan ya. Mungkin dari teman-teman di daerah tersendiri itu diberikan juga kita tidak tahu.
Nah, selanjutnya dari hasil rekapitulasi inilah nanti akan ditentukan siapa saja yang dinyatakan lulus seleksi akademik. Nah, misalkan saja di sini pada kolom nomor ya. Nah, kolom nomor tentunya berisi nomor seluruh peserta dari seluruh kabupaten ya. Nah, ini adalah kalau misalkan kita lihat dari rekapitulasi per kabupaten, kalau misalkan di provinsi juga provinsi, kalau secara nasional adalah secara nasional. Nah, selanjutnya di sini adalah berisi tentang nama kita ya, nama seluruh peserta yang ikut seleksi akademik. Kalau misalkan tahun 2022 ini adalah peserta dari seleksi akademik tahap 1 maupun juga tahap 2. Berikutnya di sini ada kolom NIP berisi tentang NIP kita. Kalau misalkan teman-teman ini sudah PNS atau P3K. Kemudian untuk NUPTK tentunya semua memiliki ya, karena salah satu persyaratan wajib untuk peserta PPG ini adalah memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian nama sekolah, kemudian juga di sini untuk jenjang sekolahnya. Selanjutnya nama mapel yang kita ikuti. Kemudian juga di sini diberikan yaitu skor total, teman-teman. Jadi ada skor totalnya, yang mana dari skor total ini dijadikan sebagai acuan untuk penentuan kita itu lulus atau tidak. Nah, untuk penentuan lulusnya itu pengumumannya itu bisa kita cek pada akun SIM PKB kita masing-masing. Dari dasar nilai yang kita dapatkan secara kuantitatif ini nanti dijadikan dirumuskan untuk menetapkan keputusan bahwa kita itu dinyatakan lulus seleksi akademik ataukah tidak. Kalau misalkan kita cek pada tahun kemarin, di sini dari perolehan nilai sekian ini, maka dari batasnya yang dinyatakan lulus seleksi akademik, maka di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah batasnya. Batasnya adalah pada bagian nomor 95 sampai nomor 96 ya. Bahwa di sini untuk batas bawah yang lulus seleksi akademik ini adalah ada 55. Berarti untuk passing grade-nya kemarin adalah sekian ini. Sementara itu untuk nilai yang di bawah 55 ini dinyatakan tidak lulus seleksi akademik. Namun untuk tahun ini belum tentu juga masih mengacu pada passing grade yang ada. Bisa jadi dikarenakan ditentukan oleh 3 hal, teman-teman. Untuk penentuan kelulusan seleksi akademik, yang pertama itu adalah dari passing grade. Untuk passing grade nanti akan menyesuaikan dari jumlah peserta dan juga kuota yang ada. Dan yang kedua itu berdasarkan pada kuota yang ada ya. Untuk kuota tahun ini itu kan untuk yang TMT di bawah 2015 itu kan ada 40.000 ya, teman-teman. Kemudian untuk TMT 2019 ke bawah itu ada kuotanya 36.000. Nah, untuk yang dalam jabatan 2015 ke bawah itu nanti bagi menjadi 2 gelombang ya, atau 2 angkatan. Angkatan pertama itu ada 20.000, angkatan kedua ini ada 20.000. Semoga teman-teman nanti masuk ya dalam peserta yang termasuk dalam prioritas untuk ikut PPG dalam jabatan, entah itu angkatan berapapun. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai seperti ini peserta tidak diberikan, teman-teman. Nah, jadi yang penting kita berdoa saja, meskipun kita tidak mendapatkan nilai skornya di akun kita. Nah, ini kita ambil positifnya. Semoga nanti teman-teman bisa lolos, itu aja ya. Oke, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.